Barat dan NATO gempar. Akhirnya China deklarasikan dukungan pada Rusia dan juga salahkan NATO. Xi Jinping siap kirim senjata mematikan. Benarkah demikian? Hurrah! Pemerintah China angkat bicara terkait keterlibatan NATO di tengah serangan Rusia ke Ukraina. Beijing menyalahkan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dipimpin Amerika Serikat tersebut atas tensi ketegangan yang dinilai terus memuncak. Melansir Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mendesak Amerika Serikat untuk menanggapi kekhawatiran pemerintah Xi Jinping tersebut. Dia juga menyatakan Amerika Serikat biang kerok untuk tidak mengganggu hak dan kepentingan China dalam menangani masalah di Ukraina dan hubungannya dengan Rusia yang sangat erat. Sementara itu, Palang Merah China juga memberikan bantuan kemanusiaan senilai 5 juta yuan untuk Ukraina. Namun di sisi lain, Xi Jinping diketahui sangatlah mendukung apa yang dilakukan Rusia demi tanah airnya. Seperti diketahui, peran NATO dalam konflik di Eropa Timur terus mengemuka sejak serangan pertama Rusia dilancarkan. NATO pun tak hanya fokus pada Ukraina. Terbaru, beberapa negara NATO memutuskan untuk memberikan bantuan peralatan militer terhadap Polandia. Hal ini untuk meningkatkan proteksi negara tetangga Ukraina tersebut yang kini menjadi tempat penampungan. Dalam laporan CNN, Amerika Serikat mengatakan akan segera mengirim 2 misil baterai Patriot kepada Warsawa. Misil ini dirancang untuk menahan serangan rudal jelajah, rudal balistik jarak pendek, dan juga serangan jet tempur. Namun, tidak tahu seperti apa sebenarnya sekarang. China pun terus menyalahkan NATO atas tindakannya yang memperlebar dan lebih merusuhkan kembali perang yang terjadi di Ukraina ini. Baratlah dan juga Amerika dan juga NATO yang menjadi biang kerok terjadinya penderitaan yang dialami oleh warga Ukraina. Dan Presiden Zelensky juga membuat keputusan yang tidak tepat. Akankah China mengirimkan bantuannya kepada Rusia juga untuk bisa memberikan pelajaran kepada NATO untuk tidak sewenang-wenang? Zelensky, presiden Ukraina, diduga sudah kabur ke Polandia ngumpet ke kedubes Amerika Serikat. Anggota parlemen oposisi Ukraina, Ilya Kiva, mengklaim Presiden Volodymyr Zelensky bergegas melarikan diri ke Polandia dan bersembunyi di kedutaan besar Amerika Serikat di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengatakan dia tidak meninggalkan ibu kota negara itu, Kiev, saat operasi militer Rusia berlangsung di Ukraina untuk demilitarisasi dan denazifikasi. Disinilah dia akan terus memanfaatkan tentara Ukraina dan warga sipil sambil membuat perintah gila yang menelan ribuan nyawa manusia, ujar Kiva dalam pesan video di saluran Telegram. Presiden Ukraina maupun kedutaan besar Amerika Serikat di Polandia tidak mengomentari klaimnya. Sebelumnya, Ketua Duma negara Rusia Yaroslav Volodin juga menegaskan Zelensky melarikan diri dari Ukraina dan menuju ke Polandia. Zelensky meninggalkan Ukraina. Deputi Rada Verkhovna mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemuinya di Lvov. Tulis dia di saluran Telegram dia sekarang di Polandia. Tidak lama setelah pernyataan Volodin, Verkhovna Rada menegaskan Zelensky tidak meninggalkan Ukraina, tetap di Kiev. Beberapa negara barat telah menyatakan keprihatinan sehubungan dengan keselamatan Zelensky, khususnya Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian mengatakan Paris siap membantunya jika perlu. Dilaporkan juga bahwa Amerika Serikat menawarinya evakuasi, tetapi Zelensky menolak. Laporan bahwa Zelensky meninggalkan ibu kota Ukraina muncul awan pekan lalu dengan sang presiden membantahnya dan memposting beberapa pesan video di mana dia mengatakan dia tetap di Kiev. Pada akhir Februari, Rusia meluncurkan operasi militer di Ukraina dengan tujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara itu. Operasi dimulai setelah permintaan bantuan dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk setelah dimulainya operasi gelombang besar sanksi anti Rusia diterapkan Barat. . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Misteri Rusia tidak pilih perang kilat di Ukraina mirip taktik Amerika Serikat dalam perang Irak. Rusia dengan kekuatan luar biasa semestinya mampu merampungkan perangnya di Ukraina secara kilat. Namun strategi Moskow itu justru mirip yang dilakukan Amerika Serikat dalam perangnya yang berlarut-larut di Irak. Militer Moskow di bawah Presiden Vladimir Putin memiliki banyak senjata canggih termasuk bom nuklir. Namun jet tempur dan rudal futuristik yang dibanggakan tidak dikerahkan dalam perangnya. Pada tahun 1991, perang Teluk Satu pecah di mana Amerika Serikat yang memimpin koalisi 35 negara menggempur Irak sebagai respon karena menginvasi dan mencoba menganeksasi Kuwait. Pada saat itu kekuatan koalisi Amerika Serikat sangat mampu menundukkan Irak dengan kilat. Namun 3 hari setelah perang Teluk Satu pecah, sebuah surat kabar Amerika memuat tajuk utama Gulf War Drag On atau perang terus berlanjut. Hal ini menyebabkan Colin Powell, ketua kepala staf gabungan saat itu, untuk menyampaikan konferensi pers yang merinci jalannya perang dan mengapa Amerika Serikat bergerak lambat dan metodis. Mengutip ulasan Eurasian Times, perang Rusia di Ukraina yang berlarut-larut itu mengingatkan pada taktik Amerika Serikat tersebut. Fakta bahwa Rusia mengambil langkah lambat dan metodis dan memiliki garis waktu sendiri yang belum diungkapkan kepada dunia. Taktik itu dimanfaatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Media sosial pemerintah Kiev dan Press Global melaporkan perang dari perspektif Ukraina dan dengan demikian memberi jalan bagi pemerintah Zelensky meluncurkan perang informasi. Perang informasi Ukraina terpampang jelas ketika dunia dituntun untuk percaya ada Ghost of Kiev, hantu Kiev, seorang pilot pesawat tempur yang telah menembak jatuh 6 hingga 9 jet tempur Rusia. Informasi dari Ukraina itu berlebihan dan terindikasi sebagai berita palsu. Terlebih Rusia merasa cukup percaya diri untuk mengantri konvoi darat 64 mil ketimbang menunjukkan superioritas udaranya. Selain itu, nyaris semua informasi yang disajikan kepada dunia melalui media barat berasal dari pihak Ukraina. Itu termasuk klaim Ukraina pada hari Minggu yang telah menewaskan 11.000 tentara Rusia sejak invasi Moskow dimulai 24 Februari. Taktik Rusia yang diketahui sejauh ini adalah menargetkan target situs militer Ukraina dengan harapan tidak memusuhi opini publik Ukraina.